Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini kita belajar di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Kita masih belajar di kelas 4 tema 5 kepahlawanan, subtema 3 sikap kepahlawanan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar pahlawan kebanggaanku. Ada Pak Insinyur Soekarno, ada Ibu Raden Ajeng Kartini, kemudian ada Pangeran Antasari, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol, ya. Nah, sekarang kita akan melihat sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial, kompetensi dasar 3.4. Baik, sebelum dimulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Baik, tema kita kali ini buka buku tematik halaman 118 ya, halaman 118. Baik. Di situ kita sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Tematik 4 SD, tema 5 subtema 2, pembelajaran 1. Pangeran Diponegoro dilahirkan di Yogyakarta. Ya, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya adalah seorang Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III, Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya adalah seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayu Mangkarwati. Raden Ayu Mangkarwati. Sejak kecil, ya, jadi Pangeran Diponegoro itu anak raja. Dilahirkan di Yogyakarta, dulu masih kerajaan Mataram. Tidak tinggal di kerajaan. Sejak kecil Pangeran Diponegoro tidak terkenal tinggal di kerajaan. Tidak tinggal di lingkungan kerajaan. Beliau lebih tertarik dengan hal-hal yang bau keagamaan. Lebih tertarik mengaji di musola dan bersama teman-teman rakyat biasa. Jadi tidak tinggal di sana. Sukanya mengaji dan tinggal sama anak-anak rakyat biasa. Kemudian Pangeran Diponegoro mulai saat penjajah Belanda berkuasa di tanah Jawa, banyak rakyat menderita. Pangeran Diponegoro tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Pangeran Diponegoro tidak senang dengan sikap Belanda. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena dia tidak rela rakyat Indonesia, rakyat Jawa waktu itu dibebani dengan pajak yang sangat berat. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda. Dia ciri khasnya pakaiannya pakai jubah, ya. Kemudian pakai turban. Dan jubahnya itu jubah putih, mengendarai kuda. Itulah Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya
Pada tahun 1825 terjadilah perang antara Pangeran Diponegoro dan penjajah Belanda yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat yang dikenal dengan perang gerilya, ya, dikenal dengan perang gerilya. Apa itu perang gerilya? Perang gerilya adalah menyerang musuh atau Belanda secara tiba-tiba dan bergerak sembunyi-sembunyi. Jadi pasukan Diponegoro itu dia umpet-umpetan. Jadi ketika ada pasukan Belanda lagi di jalan rombongan, siap-siap pasukan Diponegoro di hutan menyelinap dengan cara tiba-tiba dan sangat cepat, secepat kilat, Pangeran Diponegoro membunuh semua tentara Belanda. Habis itu ngumpet lagi. Nah, setelah itu menyerang lagi sampai akhirnya ya perang ini pun dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Belanda kewalahan dengan siasat perang gerilya. Tiba-tiba menyerang, tiba-tiba sembunyi. Nah, perang dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Dia menggunakan pasukan berkuda, ya, menyelinap di antara hutan. Kemudian setelah menghancurkan tentara Belanda, dia ngumpet lagi. Jadi nggak ketahuan. Musuh tidak tahu. Tiba-tiba dia diserang dan kalah. Diserang dan kalah. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menghentikan perang. Namun Pangeran Diponegoro menolak untuk berdamai. Ya. Belanda mengajak damai, tetapi ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ya tidak mau berdamai sehingga mereka berusaha menangkapnya. Pihak Belanda pun tidak putus asa. Mereka lalu mengadakan sayembara menangkap Pangeran Diponegoro dengan mengiming-imingi hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada penjajah, ya, menukarkan dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ditangkap, diasingkan ke Benteng Rotterdam. Di mana? Di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah kisah perjuangan Pangeran Diponegoro yang berjuang untuk menegakkan keadilan di tanah Jawa. Atas perjuangannya, maka Pangeran Diponegoro ya memberikan kita teladan sikap kepahlawanannya. Lebih baik saya menyerahkan diri untuk menyelamatkan tawanannya, anak buahnya yang ditangkap. Biar saya yang ditangkap, anak buah saya bebaskan. Karena mereka juga punya masa depan, punya anak istri. Biar saya yang mengalah. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap, dibuang ke Sulawesi Selatan dan wafat di sana. Kita harus bisa meneladani sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, beliau itu walaupun anak raja, sejak kecil tidak suka tinggal di lingkungan keluarga. Dia hidupnya sederhana, ngaji di pesantren, dia bergaul bersama rakyat yang biasa. Ketika melihat ketidakadilan, dia menentang yang paling depan. Ya. Kemudian apa?
Dia rela berkorban, menyerahkan dirinya ditangkap untuk diganti oleh teman-temannya yang menjadi tawanan Belanda. Baik, sampai di sini pelajaran IPS kali ini. Silakan diisi tugasnya halaman 119. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Oke, everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.